Ya, sebenarnya perkara hutang piutang Mhm. ketika kita mengikuti di dalam pasal 19 ya, ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Jadi di sana sangat tegas mengatur bahwasanya tidak seorang pun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara Mhm. atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang. Mmm. Ya, di sini di dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia di pasal 19-nya itu menegaskan segala persoalan hutang piutang yang dituangkan dalam sebuah perjanjian tidak bisa dipidana. Oke. Kenapa? Ya Karena karena itu itu persoalan aturannya? perdata. Oh, oke. Jadi segala hal berbentuk hutang piutang ini akan larinya ke perdata aja? Perdata. Karena lahir pada sebuah perjanjian. Oh. Kapan dia bisa masuk pada unsur pidana? Mhm, kapan? Ketika dia mengandung unsur-unsur penipuan. Ya, Mmm. ketika klien saya pernah dulu dimasukkan dalam perkara dugaan penipuan yang sebenarnya lahir pada sebuah perjanjian. Mhm. Dia meminjam barang ya untuk dijual kembali Mmm. dan si pemilik barang merasa tidak yakin kemampuan dia untuk membayar. Tapi Mhm. karena dia, si klien saya menyatakan bahwasanya sepanjang mata memandang ini adalah kebun sawit milik saya. Jadi kekhawatiran untuk tidak membayar kecil kemungkinan katanya. Percaya deh pokoknya. Percaya Asetnya akhirnya banyak kok, sawitnya banyak gitu ya? meyakinkan Mhm. aset banyak. Mhm. Oh, patut kutangkan gitu. Ya, Ternyata ketidakmampuan yang diprediksi dari awal untuk membayar terjadi. benar. Mmm. Nilainya nominalnya lumayan besar waktu itu. MM-an ya, Bang, ya? Ya kurang lebih mendekati itu. Ya. Mhm. Karena kekesalan otomatis ditagih tidak mau dan tidak membayar, ketidakmampuan tidak membayar, rasa kesal toh. Mmm. Lalu ditelusuri mengenai kebun sawit sepanjang mata memandang itu ternyata bukan milik klienku. Waduh, diklaim gitu aja ya? Ternyata dicari tahu tidak, itu bukan miliknya, gitu Mmm. kan. Lah, berarti dia sudah melakukan penipuan untuk memuluskan rencananya meminjam dengan meminjam suatu barang untuk dijual kembali dengan dalih ini adalah sebuah penipuan, Mmm. gitu ya. Masuk kategorinya dan ditangani oleh polisi. Dan ini masuk ke ranah pidana. Ketika tidak ada unsur mengenai penipuan mau memuluskan sebuah rencana tipu muslihat, Mmm. ya. Ketika masuk ada dunia penipuannya, ketika dunia penipuan itu masuk, lalu dia menggelapkan uang untuk kepentingan hal-hal yang tidak diperuntukkan sesuai dengan keinginannya, Itu baru di masuk. rencana awal masuk lagi penggelapan. Dan itu bisa dipidanakan? Bisa pidana lagi, masuklah perkaranya 372 Mmm. penipuan dan penggelapan 378. Oke. Ya, masuk ke dua pidana berlapis, penipuan dan penggelapan. Pasal 378 penipuan dan 372 adalah penipuan. 37 378 adalah penggelapan dan 372 adalah penipuan. Oke, penggelapan dan penipuan. Pasal berlapis jadinya ya? Berlapis. Ketika masuk pasal 372-nya ada 4 tahun sanksi pidana penjaranya dan Mhm. ketika masuk di dalam unsur eh, 378-nya masuklah 4 tahun berlapis. Ini berbahaya ketika kita ingin memuluskan sebuah rencana Mmm. tetapi tidak sesuai dengan ekspektasi, gitu ya. Meminjamkan uang dengan jaminan-jaminan yang bukan miliknya, mengaku itu adalah miliknya. Mhm. Itu pada lahir sebuah perjanjian. Nah, ketika kita unsur yang dimuat di dalam Undang-Undang HAM pasal 19 tadi ayat 2, maka hapus perdatanya. Mmm. Masuk ke pidana karena masuk penipuan. Padahal lahir pada sebuah perjanjian. Mhm, yang adalah erat kaitannya dengan perdata ya? Padahal erat dengan perdata. Tapi utang piutang yang kita bahas di pagi hari ini mau yang mana nih? Maksudnya yang perdatanya atau Iya, yang terkait dengan kedua unsur ini, mhm. perdata dan pidana. Oh, Ya, oke oke. perdata dan pidana ketika masuk kepada ranah perdata utang piutang Mmm. maka dituangkan pada sebuah perjanjian. Mhm. Ketika masuk unsur pidana penipuan dan penggelapan, Mhm. ya 372 dan 378 KUHP-nya, maka hindari ada unsur-unsur yang dapat memenuhi
unsur pidananya ketika mau memasukkan perkara ini murni adalah perdata, hindari hal-hal yang dapat memasukkan unsur pidana seperti yang dituangkan pada pasal 378 dan 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ya. Oke. Makanya nanti kalau kita mau lihat di dalam pasal ini ya. Tapi sebentar Bang. Ya. Sebelum melihat ke pasal itu nih ada satu mitra kota yang juga sudah ingin bertanya. Baik. Mungkin kita angkat dulu saja Baik, Bang baik. Parlin. Halo Baraba, selamat pagi. Selamat pagi, Kak. Apa kabar Pak Perlindungan? Sehat? Alhamdulillah, alamin. Kabar baik. Nah ini. Dengan Pak M ya Pak? Ya, betul. Ini kebetulan sekali dengan tema ini. Iya. Ini ada sedikit masalah Pak Perlindungan. Iya, benar Pak. Jadi saya kan bawa teman. Langganan belanja kan. Nangis waktu itu sama suami istri. Mas, saya pinjami uang, carikan uang. Dengan jaminan mobilku. Iya. Kebetulan yang saya pinjami ini kan akrab juga Pak Perlindungan. Benar ya. Nah, tapi jaminan ini ya nggak begitu mahal lah, kira-kira sekitar 15 sampai 16 juta jaminan itu. Lengkap surat-suratnya mobil itu. Ya. Jadi kawan ini butuh mendesak 10 juta dengan jaminan itu Surat-surat janji mobil. 1 bulan. Ternyata meleset. Nah, kebetulan kawan ini masih komunikasi terus dengan saya bahwa dia tetap mau tanggung jawab mengembalikan uang itu. Dia Ya. pulang ke Medan. Nah, kawan ini yang punya duit, biarpun kawan akrab saya, nekan saya Pak Perlindungan. Ngancam mau lapor polisi ini itu. Tapi saya tanggapi dengan kepala dingin. Karena sama-sama kawan. Nah, saya mohon petunjuk, apakah saya ini bisa dipidanakan atau bagaimana Pak Perlindungan? Ya, Memang saya tanda tangan untuk menjadi saksi Pak. Terima kasih Pak. Terima Baik, kasih Pak. kembali. Oke, mau ditanggapi atau kita selesaikan dulu untuk hal-hal yang membuat satu kasus menjadi kasus pidana Bang Parlin Ya, tadi? saya akan coba jawab Boleh. pertanyaan Pak Pak M dulu ya, silakan. Nah, beginilah menjadi sebuah persoalan ketika kita berhutang. Yang lebih gawat itu, lebih garang itu adalah si berhutang ketika ditagih. Sudahlah, kita harus rubah mindset ketika kita berhutang, ketika kita menunggak, ketika kita tidak mampu membayar, akui atas kesalahan itu. Jangan sok-sok kita merasa paling benar ketika tidak mampu membayar, sampaikan ketidakmampuan itu. Ini mau saya sampaikan dari terkait dengan utang piutang secara keperdataan ini. Ya, jangan kita lebih garang daripada si penagih, daripada si pemberi hutang. Iya, jadi sekarang persoalan seperti itu kan. Banyak yang Dan seperti banyak dan itu viral ya. di Instagram. Saya jadikan sebuah indikator kenapa tema ini sering diangkat. Karena saya sering melihat di media sosial itu, ketika ditagih hutang itu lebih garang, gitu ya. Ketika kita menagihnya ya udah kita akui atas kesalahan itu. Ya, gitu. Jangan kita berdalih hal-hal yang tidak menjadikan itu sebagai alasan pembenar ketika tidak mampu kita untuk membayar. Ya. Gitu. Jadi ketika Pak M ini adalah menagih hutang. Ya, dengan jaminan dengan sesuatu. Sampaikan Surat-surat tentang tadi ya. dengan sebuah jaminan berupa surat-surat nominalnya. Begitu ya. Sepanjang ini memiliki sebuah itikat baik untuk menagih hutang dalam ajaran agama Islam kami, berarti Pak M sudah berniat baik untuk supaya si berhutang ini tidak masuk ke jerumus dosa yang lebih dalam. Makanya mau diutangin sama Pak M. Iya, diingatkan kok sebuah dosamu tidak semakin banyak, bayarlah. Kalau bagi ajaran agama kami, hutang piutang itu adalah hal yang wajib dibayarkan walaupun orangnya sudah mati sekalipun. Nanti bayarkannya sama ahli warisnya. Ahli waris. Kalau masih ada Iya, utangnya ya. Ada dua persoalan, Oke. maaf dan hutang piutang. Itu yang wajib diselesaikan. Nggak bisa diselesaikan dengan ketika udah meninggal, nggak bisa. Otomatis Meninggal pula. lunas gitu nggak bisa. Nggak bisa. Itu akan dipertanyakan. Dan Oke. itu menjadi persoalan yang sangat mendasar bagi kami. Ketika tidak dibayarkan menjadi sebuah persoalan di dunia akhiratnya pun berdampak buruk gitu. Jadi sah-sah saja kalau Pak M nagih utangnya. Sah-sah saja. Kenapa? Supaya dia tidak terlalu banyak dosanya. Nah, kemudian apakah dikhawatirkan Pak M bisa dipidana?
Sepanjang itu adalah kepentingan hal yang kebenaran, bukan sebuah kebohongan, Pak M tidak bisa dipidana menurut saya, analisa hukumnya. Kenapa demikian? Pak M kan menagih hutang kepada seseorang. Ya. Benar nggak ada hutang itu? Benar. Ya nggak ada persoalan. Kecuali yang tidak benar. Pak M menagih kepada seseorang terhadap utang yang dia tidak pernah memiliki utang sama Pak M. Halu dia ya. Berarti Pak M sudah melakukan pencemaran nama baik. Gitu. Atau membuat rusuh, keonaran, membuat ketidaknyamanan seseorang. Bisa sanksi sosial mungkin. Berikan. Dan Pak M jangan khawatir, ingatkan dia terus untuk membayar. Gitu. Di mana kamu waktu meminta utang? Tidak seindah pada saat ditagihkan. Ya. Maka kalau tidak mampu membayar, nggak usah berutang. Kemudian buatlah perjanjian. Ketika dia Tertulis. tidak mampu betul tertulis. Ketika dia tidak mampu membayar, segala bentuk jaminannya menjadi kepemilikan kepada si pemberi hutang. Hindari bunga-bunga. Bunga-bunga yang mencekik, yang menjadi lintah darat. Dia bisa dipidana tuh bagi seseorang yang meminjamkan uang kepada seseorang dengan bunga yang besar. Kenapa? Apalagi yang lintah darat ini merupakan bukan lembaga keuangan, lembaga penyedia keuangan, lembaga jasa penyedia keuangan. Ya. Pembiayaan, bukan lembaga pembiayaan. Dia meminjam uang dengan bunga yang tinggi, akan disebutlah lintah darat. Bisa disangsi pidana. Nah, begitu. Bunga nggak usah mencekik. Ya, berikan hal-hal yang dapat meringankan kalau sifatnya membantu. Kalau tidak mau memberikan bantuan karena khawatir dia tidak bisa membayar, nggak usah. Kadang kita Gak enakan. memamer-mamerkan kekayaan gitu, nanti pas dipinjam uang orang nggak ada duit gitu. Sebenarnya memang tak ada duit. Tidak ada duit untuk meminjamkan uang kepada orang lain. Bukan nggak ada duit buat diri sendiri. Bukan nggak ada duit untuk diri sendiri. Jadi nanti Iya, dibilang iya. pelit. Nanti dia nggak mau temenan sama saya lagi kalau saya nggak pinjemin duit gitu. Lebih baik, Jess. Gitu. Lebih baik Karena kehilangan ketika teman ya. kita berteman meminjamkan uang lalu dia tidak membayar, maka ini adalah pedang yang paling tajam untuk memutuskan silaturahim. Mau pilih mana? Pertemanan tetap lanjut dengan tidak memberikan utang, atau pertemanan lanjut dengan memberikan utang suatu saat akan putus dengan tidak baik. Ini sering kejadian seperti itu. Oke. Ya. Perkara utang piutang sering dimasukkan dalam perkara penipuan dan penggelapan. Penggelapan pasal 372 dan penipuan pasal 378. Kita bacakan pasal 372 dulu ya. 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Barang siapa dengan sengaja melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak Rp60. Ketika kita berutang dengan menyatakan ini adalah milikku, sepanjang mata memandangi kebun sawitnya adalah milikku, ternyata tidak, itu berarti kategori termasuk ketika uangnya sudah diterima, dia ingin memuluskan sebuah rencana meminjam uang, maka masuk penggelapan. Hati-hati. Kemudian kepada pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang perbuatan curang ya, ataupun penipuan. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Tentang penipuan 4 tahun. Menipu, tipu muslihat agar orang mau memberikan hutang kepadanya. Ada ancaman pidana 4 tahun. Sama-sama 4 tahun. 378, 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 4 tahun. Sering memasukkan dua pasal ini di dalam perkara hutang piutang. Ketika uangnya sudah terima, di dalam rencana awalnya adalah uang ini adalah untuk kepentingan membangun rumah. Tetapi setelah uang diberikan tidak untuk kepentingan pembangunan rumah, Itu juga termasuk dimasuk penggelapan dan penipuan.
Banyak ya kasus itu sering terjadi juga ya. Jess. Sama kayak kita di kos-kosan. Hmm. Pinjam uang 500.000. Mhm. Untuk apa? Bayar kos. Ternyata Dia untuk makan, ingin healing. Ada tuh Istilah healing zaman naik now kuda banget ya kan di. tapi mungkin dengan besaran Aku lihat di foto Devi besar. seseorang naik kuda. Itu Kasihan foto kuda. lama. Oh, udah lama ya. Itu foto lama. Ada Kok yang kasihan kudanya? Enak dia dong dinaikin sama iya. gadis cantik itu. Kalau foto gitu. lama kasihan. Oh. Kalau sekarang kan udah agak langsing kan. Kalau yang lama itu. Jadi Jess pinjam uang untuk bayar uang Iya. kos ternyata tidak. Mm-mm. Berarti dia sudah melakukan penipuan satu. Uangnya sudah digelapkan untuk bukan kepentingan pembayaran kos. Ya tapi dengan nominal sekecil itu kan mungkin orang juga males memperkarakannya Nggak kan. mungkin kan. Nggak mau. Makanya kadang kalau masuk pidana masuk. Tapi kan harus minimal. Minimal 2.500.000 lah baru bisa masuk ke ranah pidana. 2.500.000 ke atas kan. Iya. Kalau enggak bisa diselesaikan secara restoratif justice, keadilan restoratif, keadilan secara mungkin diselesaikan secara musyawarah lah, mufakat. Dan harus pakai surat perjanjian tertulis nggak sih kalau kita mau memperkarakannya, Bang? Dibuktikan Di dengan itu pengadilan? Jessy. Oh. Harus dibuktikan. Hmm. Ketika kita mau melaporkan seseorang atas dugaan perbuatan pidana, Mm-mm. harus ada bukti-bukti. Ada saksi. Kalau bukti dengan pengiriman transfer, buat berita acara. Oh gitu. Peminjaman uang senilai sekian Mm-mm. kepada si A, paling lambat dibayar tanggal sekian. Kalau saya buat selembar untuk kepentingan apa gitu. Kalau untuk kepentingan klien saya, Mm-mm. saya sebutkan detail. Nominal-nominal yang agak besar. Iya kan kadang kita temenan nih Bang pinjam 1 juta 2 juta kan kadang cuma ngomong doang gitu kan Iya. nggak ada tertulisnya. Begitu Jess. Dan akhirnya Sekarang nagihnya yang bingung. menjadi persoalan hukum itu Jessy, yang sering masuk ke ranah hukum itu akibat dari perkara-perkara seperti Pak M. Sama teman, orang yang bisa dipercaya, orang yang yakin kita tidak akan melakukan apa yang kita khawatirkan. Ternyata kejadian adalah orang-orang terdekat yang Jadi berkhianat. pelajarannya percaya pada Tuhan aja ya. Jangankan kita kepada orang lain, kepada orang terdekat saja mau dia melakukan hal yang seru apa yang kita khawatirkan. Baik. Ini pentingnya dicatatkan ketika ada hubungan hukum. Oh ini termasuk hubungan hukum nih Hubungan ya? hukum. Iya, perjanjian. Perjanjian. Ada asas kausalitas sebab akibat. Ya. Sebabnya apa? Peminjaman uang. Akibatnya apa? Nanti akan berdampak kepada pengembalian. Ya, ada seseorang, ada para pihak. Gitu. Lihat aja yang di pengadilan itu perkaranya tuh. Sebagian besar kalau perkara perdata itu adalah akibat dari orang-orang yang kita percayai. Saya menangani beberapa perkara yang saya tangani orang-orang terdekat semua yang menjadi berperkara gitu. Harusnya bisa selesaikan dengan baik, ternyata tidak. Baik. Ironis sekali ya yang menipu kita malah orang yang sangat dekat sama kita ya. Begitu. Oke. Bahkan bisa melakukan tipu muslihat. Orang ini klien kita secara pemikiran tidak paham tentang hukum, jadi main suruh teken-teken gitu ya. Di akta notaris tidak dibacakan. Ya, notaris oknum notaris bandel ini. Nah, bagi orang yang kurang paham yang nggak dibacakan tidak sebuah persoalan, tapi itu kan kode etiknya notaris. Baik. Harus dibacakan itu. Jangan sampai tidak dibacakan aktanya. Satu penelpon Bang Perlindungan. Halo Baraba, selamat pagi Pak Warman. Selamat pagi Mbak. Sehat ya Pak? Silakan Pak Warman. Alhamdulillah. Amin. Saya langsung ya ke abang kita ya. Baik, Pak. Selamat pagi Bang. Selamat pagi, Pak. Ya, enak nih pembicaraan di pagi ini nih. Iya. Bang. Iya. Saya ada kasus nih. Iya. Saya bagi hasil dengan pengembang. Iya. Bikin ini perumahan gitu Benar. kan. Ya. Dalam perjanjian itu memang di akte notariskan. Ya. Bagiannya 1/3. 1/3. Ya, saya punya lahan. Bagus ya, baik. Jadi dalam masa berjalannya perjanjian, dalam masa pengurusan surat, itu si kontrak. Ini masih ada Pak Warman yang saya kira mungkin akan melanjutkan konsultasinya tadi ya, pertanyaannya tadi. Silakan Pak Warman dilanjutkan. Iya,
Tadi habis yang aktif lagi ya di baterai saya. Oh, iya, iya. Seperti dugaan kita juga kok Pak. Silakan Pak. Ya, tadi kan itu bagi hasilnya. Dia itu Wan Prestasi tidak melaksanakan si perjanjian. Ya. Dah tuh dia yang bagian dia udah dibangunnya, bagian saya belum dibangunnya. Ya. Oke. Nah, yang dibangun yang untuk data dia itu, bagian dia itu udah dijualnya ke orang lain dengan perjanjian. Halo Pak Warman. Notaris. Ya. Ya. Tetapi bunyi perjanjian itu si pihak pertama itu dia kayak pemborong dengan saya, dia mengakui itu milik dia. Sementara suratnya masih nama saya. Iya, iya. Nah, udah menerima uang dianya, tapi dia dengan saya bukan prestasi. Terus saya mematahkan perjanjian, tapi belum sampai ke notaris. Oke. Sementara rumah yang dijual itu dengan bangunan, dia nggak bayar utang dia ke pembangunan. Ya. Yang dikejar sekarang ini saya oleh yang punya bahan bangunan untuk pembayaran rumahnya itu. Oh, alah, oke. Nah, jadi saya menuntut ke notaris dia itu, nah gimana nih Pak? Sementara dia nggak, di suratnya bukan punya dia, punya saya, masih punya saya. Kok diakui di perjanjian dia yang punya? Apakah saya bisa menuntut si notaris atau gimana? Itu Bang. Iya, iya. Makasih Bang. Iya, iya. Oke, siap. Segera kita jawab. Pak Warman, terima kasih. Saya tutup dulu. Baik, silakan Bang Parden. Iya. Ditanggapi. Kalaulah kita mau memperkarakan terkait dengan perkara ini, gitu ya, itu harus diperhatikan, jangan salah di dalam memperkarakan seseorang. Jangan notarisnya diperkarakan. Notaris hanya memfasilitasi untuk pembuatan perjanjian. Jadi yang diperkarakan adalah? Ketika notaris tidak membacakan akta, berarti dia melanggar kode etik. Itu bisa diperkarakan kan? Bisa diperkarakan. Kalau terkait dengan objek perkara ya, objek perkara terkait dengan pengadaan perumahan antara para pihaknya adalah developer dengan si pemilik lahan. Ketika mau terkait dengan objek utang piutang tadi ya, atau bahan bangunan kok ditagih kepada si Pak Warman tidak bisa memperkarakan notaris. Yang menjadi perkara kan notaris adalah ketika akta tidak dibacakan. Ya, yang kedua mungkin notarisnya bisa saja toh di dalam akta yang dimaksudkan dalam pikiran kita yang kita tuangkan dalam kesepakatan, notaris tidak membuat berdasarkan kesepakatan. Gitu ya. Saya yakin ini akta tidak dibacakan atau dibacakan dengan terburu-buru. Yang kedua mungkin langsung teken. Maka saya sampaikan tadi, banyak orang terkecoh memanfaatkan keadaan kepada seseorang yang bisa saja ini tidak paham hukum, yang tidak paham tentang betapa pentingnya perjanjian sebagai payung hukum, sebagai kiblatnya untuk pelaksanaan isi perjanjian itu. Ketika perjanjiannya adalah pembuatan perumahan oleh developer ya, menjadi payung hukumnya adalah perjanjian. Oh sepele, kita kan sepakat secara lisan. Ketika dibangunnya ada 30 unit, 15 adalah untuk si pemilik lahan, kan itu yang digambarkan. Tetapi di realitanya di dalam perjanjian bisa saja berbeda. Saya menangani 3 perkara terkait dengan pemilik lahan dengan developer. Sekarang sedang berjalan. Sebagian besar si pemilik lahan merasa tertipu dengan penyalahgunaan keadaan yang dilakukan oleh developer, oknum developer bandel modal dengkul. Ya, saya sedang menangani perkara itu. Ketika naik perkara pidana, ada masuk unsur pidana, dan naik perkara perdata, semua tidak mampu untuk membayar. Semua tidak mampu untuk memberikan hak-hak si pemilik lahan. Lalu solusinya? Lalu dia berlindung pada sebuah perjanjian. Perjanjian ini dari awal sudah diset. Bekerja samakah sama oknum notaris bandel
Yang notarisnya yang mau dikompain untuk tidak dibacakan itu akta. Oh ini orang bodoh nih gitu kan. Orang buta hukum nih, nggak bisa memahami istilah-istilah hukum. Nggak usah baca-baca lagi, teken aja. Isi perjanjian berbeda. Yang merugikan si ini ya, Pemilik si lahan. pemilik lahan ya. Kasus seperti Pak Warman kejadian kepada klien saya. Mirip. Jadi yang bisa dilakukan Pak Warman sekarang udah merasa Ketika sudah tertipu dibuat gini dalam gimana sebuah nih? perjanjian, maka patuh terhadap perjanjian itu. Meskipun perjanjiannya merugikan Pak Warman. Walaupun merugikan, tapi bisa melakukan upaya hukum. Apa upaya hukum yang bisa Ya dilakukan? bisa gugat. Gugat secara keperdataan terkait dengan pelaksanaan isi perjanjian. Yang dimaksudkan adalah begini dalam perjanjian itu. Tetapi kok begitu? Nah, bisa dimasukkan di dalam penyalahgunaan keadaan mengenai saya tidak ini yang dituangkan. Bisa nggak dibuktikan bahwasanya perjanjian awalnya itu kesepakatannya ini. Tidak di notaris itu gitu. Kemudian ada saksi-saksi memperkuat posisi kita. Dan itu banyak kejadian yang dilakukan oleh oknum-oknum developer. Bekerja sama-sama notaris. Jadi udah banyak korban juga Banyak. si pemilik lahan ini. Banyak. Saya akan menyusul ini Desember. Ketika tidak terrealisasi lagi apa yang diberikan hak terhadap si pemilik lahan, akan 4 perkara saya. Perkara developer dengan si pemilik lahan. Baik. Mirip-mirip perkaranya. Ini kembali Pak Warman bersama kita, Bang Parin mungkin ada yang lupa ingin disampaikan kembali. Silakan Pak Warman. Ya Bang, ini Bang, perjanjian saya dengan si developer itu nggak masalah Bang. Oke. Sementara si yang developer dia mau jual rumah yang bagian dia itu ke orang. Perjanjian jual beli dengan notaris lain lagi Bang. Saya dengan si A, si notarisnya. Orang tuh dengan si B. Nah, notaris B ini dia dalam perjanjian jual beli itu membunyikan bahasa lahan itu milik punya si developer. Sementara saya belum ngasih kuasa jual ke si developer itu untuk bagian dia. Nah, itu saya maksudnya Bang, apakah notarisnya tidak mengerti sementara sertifikatnya nama saya. Ya, makanya di dalam perjanjian itu Bang, apakah memuat bahwasanya segala bentuk jual beli gitu kan, itu diberikan sepenuhnya kepada developer gitu. Belum Bang, belum saya kasihkan Bang. Belum ada kuasa. Kuasanya nanti Bang setelah itu surat itu Selesai, balik nama. Dan dia si developer sudah selesai membangun rumah yang saya dulu. Ya, berarti kan itu belum terrealisasikan ya Bang? Iya, itu nanti cuma awalnya dengan salah developernya yang perjanjian bangun rumah ini bagian kamu ini saya. Nah, yang saya dia belum dibangunnya, didulukannya bagian dia dan dia sudah melakukan perjanjian jual beli pemasangan yang delegasi oleh notaris B. Si notaris B ini membunyikan itu hak dia. Cara legalnya kan masih punya saya, Bang. Ya, berarti begini Bang. Di dalam perjanjian itu kan dituangkan misalkan 30 unit dibangun di atas lahan misal ya 1 hektar. Ya. Jatah Abang berapa di sana? Dapat berapa unit? Bang. Ada misalkan dalam 30 unit itu terdapat 5 unit untuk Abang misal ya. Iya. 25 unit adalah milik developer. Iya, betul. Berarti dia membangun terlebih dahulu untuk kepentingan developer. Ya, berarti kan begitu. Berarti hak dia yang diupayakan terlebih dahulu, diselamatkannya lah bahasanya seperti itu kan. Nah, makanya itu ada kepentingan dia di sana. Betul. Memang kepentingan secara ditulis memang iya, Bang. Tapi kan kepemilikannya kan atas nama Abang. Jelas, Bang. Iya, betul. Makanya di dalam perjanjian itu menuangkan bagaimana tentang mendahulukan untuk kepentingan si developer atau untuk kepentingan Abang atau begini, paling lambat pembangunan untuk rumah Abang paling lambat kapan di perjanjiannya? Rumah saya ini didahulukan pembangunannya. Nah, begitu. Dari sana kan sudah ada terdapat ke
Wan prestasi dia. Wan prestasi, ingkar janji Ya. dalam perjanjian gitu. Ya. Di situ saya udah ada permasalahan, tapi bukan notaris yang diperkara itu kan Bang. Berarti sih developer. Yang saya nggak mengertinya Bang, kan di surat janjian saya itu kan masih sertifikat itu, Ya. belum selesai pemecahnya. Nah, di notaris sana itu dia bunyinya bahasa ini kepemilikan itu punya di developer gitu. Apa dasar notarisnya bikin itu dasarnya punya dia? Karena masih namanya Indo Iya. itu namanya nama saya. Iya. Udah dibalik namakan atas nama developer atau belum Bang? Ya belum lah. Berarti kan tidak ada persoalan Bang. Jangan mau dibalik namakan ke developer sebelum hak-hak Abang diberikan. Iya betul. Nah kan berarti kan belum ada perbuatan di sana. Hanya upaya untuk mau membalik namakan. Ya, Kecuali persoalannya adalah ketika sudah balik namakan tanpa ada sepengetahuan Abang dan ada kuasa palsu. Gitu. Dia menjual ke orang lain dengan atas lain, mengaku isinya mengakui dia yang punya. Nah, jangan SAN-nya nama saya. Nah, sementara dia dengan si penjual tuh ada masalah lagi. Nah, dia menuntut mana SM-nya. Nah, saya dikejar pula. Saya dikejar oleh si pembeli yang punya bahan bangunan sekarang ini Bang. Gitu. Ya, karena Abang mau menuntut hak Abang dulu kan, baru nanti akan memberikan hak-hak si developer. Jadi langkah yang Abang lakukan adalah tepat dan jangan mau memberikan terlebih dahulu hak-haknya si developer kalaulah perjanjiannya hak Abang harus dipenuhi terlebih dahulu ketimbang hak-haknya developer. Gitu. Jadi pertahankan. Jadi nggak perlu Abang merasa khawatir. Kalaulah tapi perjanjiannya menyatakan demikian ya Bang ya. Menyatakan hak Abang dulu diberikan. Jangan terlalu gampang dan Abang jangan terlalu luluh nanti ketika diintimidasi atau Abang dilakukan upaya-upaya sehingga Abang harus menyerahkan yang sebenarnya itu bukan hak mereka gitu. Oh gitu ya. Kasih utang si developer dengan si toko bangunan gimana Bang? Ya tidak ada hubungan dengan Abang. Abang kan tugasnya hanya mendapatkan hak tentang pembagian hasil pembangunan perumahan. Kan gitu ya. Mengenai utang-utang dia dengan si toko bangunan, ada sama tukang, ada biaya-biaya lain yang timbul ya sebenarnya itu kan sepenuhnya menjadi tanggung jawab si developer secara umum. Tapi lihat lagi perjanjiannya. Kalaulah yang menjadi wan prestasi itu adalah merupakan akibat dari Abang yang melakukan ingkar janji atau wan prestasi, segala bentuk kerugian yang timbul akibat dari pembangunan, biaya-biaya yang timbul dan lainnya itu menjadi tanggung jawab Abang, maka Abang lah yang bertanggung jawab terhadap kerugian-kerugian yang timbul. Tapi baca lagi perjanjiannya. Karena saya belum membaca perjanjian, sehingga saya tidak ingin meraba-raba, baiknya nanti Abang bisa konsul ke saya dan bawakan perjanjian, nanti saya akan pelajari. Gitu. Oke, baiklah. Ini juga sepertinya kita terputus nih dengan Pak Warman. Mungkin habis baterai lagi ya. Tapi Bang Parlin mungkin ada yang mau ditambahkan terkait dengan hutang piutang, topik kita bahas pada pagi hutang hari piutang ini kan sebenarnya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, KUH Perdata. Di dalam pasal 13 13 ya, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu banyak sekali ya. Suatu perjanjian itu antara seseorang dengan seseorang. Ketika diikatkan pada sebuah ikatan, maka lahirlah sebuah perjanjian terkait dengan utang piutang. Perjanjian utang piutang diikatkan pada baiknya tertulis. Kemudian di dalam pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ketika hutang piutang diberikan kepada seseorang, maka dikembalikanlah kepada seseorang si pemberi hutang itu serupa jumlahnya. Gitu ya. Itu dalam KUH Perdata menyatakan demikian. Jadi kalau mau berhutang kepada seseorang dengan seseorang, hindari namanya lintah darat, menjadi seorang yang menjadi lintah darat dengan membebankan bunga yang besar. Itu. Kenapa? Ketika kita sudah muncul persoalan-persoalan seperti itu, kenapa disebut lintah darat? Maka dia akan menjadi musuhnya masyarakat. Nah, ketika tidak memberikan hutang, jangan kalau tidak memberikan hutang, jangan diberikan hutang. Gitu. Tapi kalau mau memberikan, ya jangan dibebankan bunga yang besar. Seperti itu. Paling itu yang ingin saya dapat sampaikan.
Dan tidak tertentu kemungkinan ketika hutang piutang ini bisa masuk ke ranah pidana ketika ada unsur niat jahat di dalam memohonkan sebagai orang yang ingin mendapatkan hutang daripada orang lain.